Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Anggreni, NIM 228519005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis atau terjadwal. Nah, dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Nah, itu dari pengertian pelayanan dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi dari kelompok 2. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan pengertian dari layanan dasar, dan saat ini saya akan menjelaskan tujuan dari layanan dasar. Tujuan yang pertama adalah memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya, termasuk pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Jadi di dalam layanan dasar ini bertujuan dan bermaksud untuk membuat individu, konseli, siswa agar mereka dapat mengenal diri mereka sendiri dan mereka dapat mengenal lingkungannya. Karena perlu diketahui hal pertama yang harus kita lakukan agar kita dapat mencapai tujuan kita adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Kita harus tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, hal baik apa yang harus dipertahankan di dalam diri kita, dan hal buruk apa yang harus dibuang di dalam diri kita. Karena kalau misalkan kita sudah mengetahui semua itu, kita tahu apa hal yang harus kita kembangkan agar kita dapat mencapai tujuan kita. Begitu juga dengan lingkungan. Kalau misalkan kita mengenal lingkungan kita, kita pasti akan diterima dan kita dapat berkontribusi lebih terhadap lingkungan kita. Tujuan yang kedua adalah mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dan lingkungannya. Di tujuan yang pertama kita diarahkan agar kita dapat mengenal diri kita sendiri dan lingkungan. Yang kedua, di sini kita diarahkan agar kita dapat mengetahui tanggung jawab apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Dan kita diharapkan agar kita mengetahui norma-norma apa yang berlaku di lingkungan kita, aturan-aturan apa yang berlaku di lingkungan kita, agar kita dapat berperilaku baik dan diterima di lingkungan kita. Tujuan yang ketiga adalah mampu menangani dan memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Nah, jadi di layanan dasar ini mengarahkan siswa individu atau konseli agar mereka dapat secara mandiri mengetahui apa sih hal yang mereka butuhkan, dan secara mandiri mereka tahu masalah-masalah apa yang mengikuti di dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut agar kebutuhan itu dapat terpenuhi. Tujuan yang keempat adalah mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Jadi di layanan dasar ini adalah mengarahkan individu, siswa, atau konseli agar mereka dapat mengetahui potensi apa di dalam diri mereka, dan mereka dapat mengembangkan potensi itu ke arah yang baik sehingga potensi ini dapat mengantarkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Jadi layanan dasar ini juga membantu, misalkan kayak kita punya bakat atau potensi public speaking. Nah, di layanan dasar ini kita akan diarahkan ke bidang yang sesuai dengan potensi kita, agar potensi kita ini dapat berkembang dengan baik dan seperti yang tadi saya bilang dapat mengantarkan kita ke keberhasilan kita dalam mencapai tujuan hidup kita. Oke, nama saya Pina Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus pengembangan dalam layanan dasar. Jadi fokus pengembangan dalam layanan dasar ini difokuskan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi layanan dasar ini disusun berdasarkan standar kompetensi kemandirian. Di antaranya yang pertama self-esteem atau harga diri. Jadi konselor berperan gitu kan dalam layanan dasar ini untuk membantu konseli dalam memahami dirinya, bagaimana dia mengapresiasi dirinya dalam suatu pencapaian, seperti itu. Terus yang kedua ada motivasi berprestasi. Nah,
dalam layanan dasar ini konselor juga berperan gitu untuk meningkatkan meningkatkan motivasi berprestasi agar konselor dapat mewujudkan gitu sesuatu impian-impiannya dan mencapai prestasinya. Nah, selanjutnya ada keterampilan mengambil keputusan, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi. Nah, ketiga keterampilan ini juga perlu ditingkatkan karena mengingat layanan dasar ini kan berupa bimbingan ya, dan bimbingan itu merupakan sifatnya itu kan preventif, jadi pencegahan. Kenapa ketiga keterampilan ini perlu ditingkatkan gitu? Karena kelak jika adanya masalah yang dihadapi oleh konseli sudah tahu gitu bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara memecahkan masalah dengan baik, dan bagaimana cara berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah dengan seseorang yang baik, seperti itu. Selanjutnya adalah penyadaran keragaman budaya. Nah, yang kita ketahui bahwa budaya itu dapat mempengaruhi pribadi dan sosialnya suatu individu dalam segala aspek kehidupan. Nah, terutama dalam pribadi suatu individu ya, memiliki budaya yang berbeda gitu kan dari setiap keluarganya atau lingkungan yang dia diami, tentunya berpengaruh gitu kan terhadap pribadinya. Nah, dengan adanya penyadaran keragaman budaya ini, mungkin konselor dapat membantu konseli untuk bisa memahami keragaman yang ada pada diri semua individu. Dan yang terakhir, perilaku bertanggung jawab. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafiro. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan pelayanan dasar, bimbingan, dan konseling perkembangan. Ada 5 poin, tetapi saya hanya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, bimbingan klasikal, yang kedua, pelayanan orientasi, dan yang ketiga, pelayanan informasi. Kalau untuk bimbingan klasikal, di sini kan guru masuk kelas dengan terjadwal ya, maksudnya terjadwal itu guru BK masuk kelas di saat jam pelajaran BK gitu kan. Nah, melakukan kegiatannya berupa diskusi dan brainstorming atau cara pendapat. Nah, diskusinya ini bisa mendiskusikan sebuah berita atau kasus yang lagi viral, yang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang atau di lingkungan sekolah tersebut. Misalkan tentang kenakalan remaja dibahas nih, ini cari tahu penyebabnya, didiskusikan apa ya penyebabnya gitu tuh. Terus cara menyelesaikannya yang baik tuh seperti apa, solusinya gitu kan. Terus cara mencegahnya nih seperti apa supaya kita sebagai siswa gitu tuh, siswa-siswa tidak terjerumus dalam hal seperti itu. Terus kalau yang brainstorming atau saling berpendapat ini, saling mendiskusikan, itu kayak misalkan di satu sekolah nih lagi ada pergantian kepala sekolah baru, tentunya ada kebijakan baru, peraturan baru gitu kan. Terus ada kebijakan atau peraturan yang tidak bisa diterima oleh siswa. Nah, di situ bisa siswa mengeluarkan pendapatnya seharusnya seperti apa gitu. Nanti guru BK menyampaikan ke pihak sekolah dengan tetap asas kerahasiaan, dengan tidak memberikan informasi identitas siswa tersebut. Atau juga tentang mengeluarkan pendapat tentang guru pelajaran yang mengajar di kelas tersebut, mungkin cara mengajarnya kurang dimengerti atau seperti apa, seperti itu. Terus yang kedua ada pelayanan orientasi. Nah, pelayanan orientasi ini guru BK itu masuk kelas di awal banget masuk sekolah, di awal tahun ajaran baru. Misalkan siswa baru gitu tuh masuk nih, guru mengenalkan sesuatu lingkungan yang baru gitu kan, menjelaskan fasilitas apa aja, sarana prasarananya gitu kan, kurikulumnya, tenaga pendidiknya, terutama guru yang akan memberikan mereka materi di kelas gitu kan. Terus kayak tata tertib di sekolah ini gitu kan. Jadi biar membuat mereka tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, dengan teman-teman baru mereka, seperti itu. Pokoknya mengenalkan awal banget gitu tuh, diperkenalkan gitu kan, selain di masa orientasi siswa gitu kan. Terus yang terakhir ada pelayanan informasi. Nah, pelayanan informasi ini biasanya diberikan kepada siswa ketika contohnya mengenalkan sekolah atau jenjang yang lebih tinggi kayak SMP, mengenalkan gimana sih SMA, SMK, bedanya apa dan bagaimana gitu kan. Terus kalau di SMA biasanya ngejelasin gimana nanti masuk perguruan tinggi dengan jalur apa gitu tuh, atau menjelaskan universitas, sekolah tinggi gitu kan, atau institut gitu tuh, bedanya apa gitu tuh. Terus kalau SMK gimana nih biar masuk kerja gitu kan, kurang lebih seperti itu sih.
Terus kalau misalkan itu kan dengan cara masuk kelas ya, gurunya masuk kelas. Tapi kalau yang gurunya nggak masuk kelas melalui media cetak atau elektronik, biasanya melalui brosur atau pamflet informasi tentang universitas atau sekolah biasanya ditempel di mading BK, atau juga bisa melalui sosial medianya BK atau sosial media sekolah tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ryan Fadilah, NIM 2285190055. Saya dari kelompok 7. Bimbingan kelompok merupakan pelayanan kepada peserta didik dalam kelompok kecil 5-10 orang untuk merespon kebutuhan dan minat mereka. Topik yang dibahas adalah masalah umum dan tidak rahasia, seperti cara belajar yang efektif, kian menghadapi ujian atau mengelola stres. Menurut AMTI 1992, bahwa tujuan bimbingan kelompok terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Next, aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data, informasi tentang pribadi peserta didik dan lingkungannya. Melalui kegiatan ini dapat ditemukan need assessment, penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Peserta dapat diperoleh hasil analisis perkembangan peserta didik. Aplikasi instrumentasi dapat dilakukan dengan instrumen tes yang dilakukan oleh psikologi dan non-tes yang dilakukan oleh guru bimbingan. Instrumentasi yang dilakukan oleh psikologi seperti tes hasil belajar. Kalau instrumen non-tes yang dilakukan oleh guru pembimbing seperti wawancara, angket, instrumentasi, dan inventory. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi atau presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.